senang sekali kami berdua dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi di siang ini. Jumat 26 Maret 2023. Dan saya Utri Marza, kita langsung saja mulai informasi yang pertama dari Jawa Barat. Pemirsa Sungai Cihonji di Sumedang meluap hingga merusak puluhan hektar sawah dan permukiman warga serta sejumlah sarana umum lain. Warga histeris dan tak bisa menyelamatkan harta benda mereka saat bencana yang dipicu hujan deras melanda kawasan itu. Selatan, banjir di Kelurahan Keraton, Martapura Kota, Kabupaten Banjar kembali meninggi. Dampaknya puluhan warga kembali mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sementara itu, banjir yang merendam Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Tasikmalaya sejak Rabu malam mulai surut. Namun sejumlah lahan persawahan masih tergenang banjir hingga hampir seluruh tanaman padi yang mulai menguning pun terendam. Ya, hampir rata hujan semua ya. Nah, ini kan menjelang weekend, Jam. Jadi tadi kita lihat daerah Bandung hujan, Jakarta juga tadi perakiraan cuacanya hujan ya. Dan juga beberapa seperti Bogor juga hujan tadi. Yang tidak hujan tadi ada Medan dan Surabaya nampaknya. Nah, jadi siap-siap yang ingin berlibur di akhir pekan, mungkin harus sedia payung. Ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tangki berisi bahan bakar minyak atau BBM milik PT Hutama Karya Infrastruktur diamuk si jago merah. Ya, kebakaran tersebut terjadi di lokasi proyek tol zona 2 Bengkulu, Lubuk Linggau, Bengkulu Tengah. 20 meter tumbang menimpa mobil yang tengah melintas di Jalan Nasional Cianjur, Jawa Barat. Nah, akibat pohon tumbang yang melintang, petugas Satlantas Polres Cianjur memberlakukan buka tutup jalur. Tebing ambruk menyebabkan sejumlah rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak. Warga yang menjadi korban khawatir akan terjadinya longsor susulan karena hujan yang masih terus mengguyur kawasan itu. Dan kini dipenuhi tumpukan sampah. Penanganan sampah terkendala tidak adanya anggaran dari Pemkab Sumedang. Dan untuk mengurangi tumpukan sampah, personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat bekerja sama untuk membersihkan. Muatan tepung tapioka yang akan menuju Ciamis terguling dan terbalik di Kota Banjar. Kecelakaan itu diduga akibat sopir mengantuk. Tak ada korban jiwa, namun isi muatan berserakan semuanya di jalan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, seorang pemulung yang telah berusia lanjut mengamuk saat akan diamankan petugas Satpol PP di kawasan Cempaka Putih. Razia yang menyasar itu juga, maksud kami razia yang digelar itu juga menyasar gelandangan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri mengambil sampel di lokasi kebakaran di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Sampel akan diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan 10 orang tersebut. Itu duka menyelimuti keluarga saat mereka akan memboyong 5 jenazah korban kebakaran di kamar mayat RSCM Jakarta. Isak tangis kesedihan keluarga juga mewarnai pemakaman 5 jenazah korban kebakaran lainnya di TPU Pondok Rangon, Cipanas. Masih lain, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun menghilang saat bermain di sebuah taman di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua menduga anaknya menjadi korban penculikan setelah mendapat pesan lewat aplikasi percakapan yang meminta uang tebusan. Putih yang sempat dikira pocong menghebohkan warga kota Cilegon. Namun setelah ditelusuri, sesosok makhluk putih itu ternyata pencuri yang kerap meresahkan. Dari hutan bakau Kaimana, Papua, sungguh Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza. Pemirsa, pelaku kejahatan jalanan di ibu kota kian nekat saat beraksi. Nah, di Cilincing, Jakarta Utara, ada 3 pelaku yang dikenal bajing loncat atau bajilo merampas barang berharga milik sopir truk. Pemirsa, peluang PSIS Semarang lolos penyisihan grup A Piala Menpora 2021 telah terbuka setelah mengalahkan Persikabo 1973 3-1 di Stadion Manahan Solo. Ya, sementara Barito Putra berhasil unggul atas Arema FC dengan skor 2-1. Informasi lain, ahli geologi, energi, dan sumber daya mineral Provinsi Maluku menyoroti fenomena temuan emas di desa Tamilow, Maluku Tengah. Nah, menurutnya emas itu potensinya sangat sedikit yang ada di pantai, karena sebenarnya emas terbawa dari arus laut menuju ke pantai, bukan terbentuk secara langsung di sana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang penggunaan ondel-ondel untuk keperluan mengemis di jalanan ibu kota. Iya, pelarangan dilakukan lantaran ondel-ondel adalah budaya Betawi yang harus dihargai. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, kita simak ya yang satu ini. Pemirsa, bagi Anda penggemar hidangan laut, boleh dicoba kakak kepiting salted egg alias telur asin. Mana. Nah, ini misal berikutnya, ini kepitingnya pun berkualitas karena didatangkan langsung dari hutan bakau di Kaimana, Papua. Jauh ya. Jauh-jauh dari Papua itu tadi kepitingnya. Pasti enak. Baik, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Jangan lupa tetap gunakan masker agar kita terlindung dari virus corona atau COVID-19. Ya, mari bersama kita lawan COVID-19. Dan juga Anda dapat saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Nah, Indosiar dan juga seluruh stasiun televisi nasional nantinya akan pindah ke siaran ke digital mulai tanggal 2 November 2022 mendatang. Pastikan Anda memiliki pesawat televisi yang mampu menerima siaran digital agar dapat terus menikmati program-program Indosiar dengan kualitas yang lebih bersih. Kram Tasbi, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Saya Jimmy Terusman, kami pamit undur diri, sampai jumpa.